warahmatullahi wabarakatuh. 103,8 FM Radio BSP Bintang 9 Pekalongan. Jalani Ramadan, tetap di rumah, perbanyak ibadah. Selamat sore Sobat BSP semua. Apa kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Vina Mariana kembali menyapa Anda tentunya di kajian Ramadan sore kali ini bersama Kang Muji Lestari. Untuk itu tetap setia di 103,8 FM. Baiklah Sobat BSP, sudah hadir bersama kita semua ada Kang Muji Lestari. Halo Kang Muji, selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Muji? Alhamdulillah, semakin sehat ini. Udah mendekati lebaran. Gitu ya, amin. Baiklah Kang Muji, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Kang Muji, tentang poso Dino Patang Puluh, poso laku dan sejarah atau hal yang meliputinya. Oke, senang nih kalau sama Kang Muji ya. Ayo warga-warga yang mau nanya silakan bisa langsung SMS ke 156900900 Monggo Kang Muji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi fadalana bil qiyami wasyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnil Abdullah alladzi turja syafa'atuhu yaqdita wal manam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah idafatas ba'di qadri rafi wa kullu lam ya'taqid lam yang tafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Terima kasih. Saya ingin bahas yang kemarin itu poso dina pitu atau poso weton. Ini kita ke poso dina 40, bukan 40 dino. Nah, ini bedanya orang Jawa itu terkenal pinter dalam tanda kutip mengkreat sebuah laku. Jadi poso dina 40 itu puasa yang dilakukan beberapa hari, mempunyai kaidah atau khasiat seperti melaksanakan puasa 40 hari seperti itu. Apa saja itu? Biasanya walaupun beberapa hari itu sudah menjadi masyhur, puasa itu adalah pada puasa waktu neptu weton yang di jumlah adalah 40 dan biasanya 3 hari. 1 Kamis Wage, Jumat Kliwon, Setu Legi. Itu Kamis 8, Wage 4, Jumat 6, Kliwon 8, Setu 9, Legi 5. Itu insya Allah di jumlah 40. Kemudian Jumat Paing, Sabtu Pon, Ahad Wage. Kemudian Sabtu Kliwon, Ahad Legi, Senin Paing. Kemudian Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Paing. Yang umum dan masyhur dipakai itu Rebu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Kalau di kita kan ngesuk Jumat Kliwon lah. Itu sebenarnya dina 40 itu. Dina 40 itu ketika kita punya laku tertentu yang membutuhkan 40 hari, kita bisa melaksanakan 3 hari. Tapi ini biasanya sesuai dengan Pak Yainya. Kalau Pak Yainya tahu nggak boleh harus 40 hari asli, ya tetap 40 hari. Kenapa ini kemudian ada? Ini adalah salah satu kreasi atau ikhtiar para wali zaman terdahulu untuk tetap nguri-nguri budaya orang Jawa terdahulu, kemudian kita tetap kreasikan dengan ketika Islam masuk. Satu itu. Kemudian bahwa ini juga ikhtiar secara spiritual itu hari-hari yang disebutkan tadi itu mempunyai konektivitas. Kalau bahasa sinyalnya itu lebih peka ketika melakukan hari-hari tersebut. Maka di hari-hari tersebut orang-orang yang lahir di hari tersebut itu biasanya juga punya kelebihan tertentu ketika orang tuanya mau ngikhtiari juga yang ngelakoni itu tentang 40 hari. Lah 40 hari ini
biasanya nanti diisi dengan lakon tertentu Mbak. Misalkan ya, ada puasa yang biasa kayak kita puasa Ramadan, kemudian ada puasa bisu. Bisu itu berarti puasa yang kita gak boleh ngomong dengan seseorang. Ada puasa begitu. Ada itu topo bisu atau poso bisu. Kemudian ada poso ngebleng. Nah, ngebleng ini nanti akan ketemu dengan ngelowong. Kalau ngebleng itu poso sedina sewengi, tapi dia di akhir puasanya ada melek ya, maksudnya nggak tidur. Kemudian tidak boleh keluar rumah, jadi dia memang diniatkan untuk di dalam rumah. Kalau ngelowong itu dia masih boleh lelungan, kalau bahasa Jawanya boleh bepergian, tetapi dalam jarak tertentu. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sadari bersama dan kita renungkan bahwa puasa ini adalah puasa dalam rangka ikhtiar, dan seperti puasa-puasa dalam term agama Islam bahwa puasa dibagi menjadi 3, ada puasa khusus, puasa umum, dan puasa khawasul khusus. Seperti juga puasa ini, maksud saya memberikan pengertian ini adalah bahwa puasa ini tetap harus menggunakan sanad atau kiai ya, jadi kalau ini disiarkan di TV ya, di bawahnya ada tulisannya jangan dilaksanakan kecuali kan gitu. Ada tanpa pengawasan tanpa pengawasan karena efeknya ini lebih lebih kalau bahasa lebih sopannya apa kalau nggak mau dikatakan membahayakan, karena titik-titik spiritualnya itu beneran peka itu. Kemudian puasa ini biasanya kita diajari di Jawa itu ada toto kromonya yang saya kemarin cerita puasa weton dan puasa 7 hari. Jadi ketika kita akan melaksanakan puasa enggak puasa 40 hari pun atau dino patang puluh, itu tetap ada sesuci itu ya yang saya pernah bilang. Nah, di manapun awal laku dalam khasanah Jawa atau kejawen itu pasti ada yang namanya sesuci. Ini menandakan bahwa kita sebagai seseorang hamba yang ingin mendekatkan diri atau ngeparek dalam bahasa Jawa kepada Allah Ta'ala, kita udah disimbolkan dengan resik awak atau resik badan, sesuci itu. Lah nanti ketika kalau bahasa Jawa itu jengkar itu katam dari lakonnya itu, nanti ada yang namanya selamatan ini ya sama tadi, membersihkan diri kemudian masuk ke hasanah yang lain atau kamar yang lain, kemudian ketika akan keluar ini juga diselamati, jadi masuk bersih keluar bersih gitu. Baiklah Kang Muji, nanti kita akan melanjutkan lagi. Silakan untuk sobat BSP yang punya pertanyaan bisa kirim SMS atau silakan bisa gunakan all platform sosial media dari Radio BSP Pekalongan. Tetap di kajian Ramadan sore. Yeah. Baiklah, masih bersama Kang Muji tentunya tentang poso dino patang puluh ya Kang Muji ya. Lanjutkan lagi monggo nih Kang Muji. Yang dino patang puluh ini itu biasanya lakon di lakon tertentu. Contoh misalkan dia ingin padang hati itu sebenarnya ya untuk membersihkan hati gitu ya. Kemudian ada yang poso untuk rezeki. Yang umum tapi jarang disukai itu adalah poso padang hati atau puasa lanjutan dari kemarin yang poso neptu itu Mbak. Poso weton itu kan untuk menemukan jati diri ya, sedulur papat lima pancar dalam bahasa Jawanya, supaya balance. Ini untuk mengasah itu, memekakan itu lagi biar tambah peka. Biasanya 40 hari ini untuk itu. Kemudian yang umum dilakukan oleh orang awam Jawa itu poso dino patang puluh itu untuk ngelakoni nadar. Iya betul. Ngelakoni nadar misalnya nih, aku besok anakku juara siji, aku pak poso 40 dino. Lah ketika alhamdulillah kejadian malah bingung,
masuk aku poso 40 dino lah. Ketika nanti kepetuk Pak Yai yang suka literasi seperti ini, dia akan ngasih keringanannya gini, sampean poso 3 dino tapi insya Allah sama dengan 40 hari. Itu salah satunya itu. Kemudian puasa ini mengandung maksud selain yang tadi telah saya ceritakan. Itu saya ingin mengutip punyanya makalah di punyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal ghalibu alan nasi adamab tatahurib talahumu wa ta'ala bil amrodi kafaratau wa tahura. Secara golib, secara umum ketika manusia kurang bersih menurut Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberi ibtalahumu wa ta'ala bil amrod. Ibtala itu diberi cobaan dengan al amrod kafarotan wa tahuro, agar menjadi kifarat, menjadi sauran utang dan tahuro untuk membersihkan jiwanya. Lah anehnya umumnya orang Jawa itu melihatnya pakai kacamata dia, nggak pakai kacamata Gusti Allah gitu loh. Gini maksudnya gini, misal aku ki salah opo sih karo Gusti Allah ki, salat yo salat, sembayang yo sembayang, sedekah. Ini yang umum wong ya. Wis wae dicoba. Padahal mungkin kalau dalam tafsirnya Syekh Abdul Qadir itu ada namanya Ma'danul Asrar, itu Gusti Allah punya cara lain untuk menyapa kita dan memang ingin menaikkan derajat kita gitu. Lan delalai iki kadang derajat yang diinginkan Allah, disiapkan Allah untuk kita itu enggak sesuai ekspektasi kita. Gini loh Mbak, misalkan saya pinginnya kaya. Allah Ta'ala itu wis nyiapkan awake dhewe bukan sebagai orang kaya dalam tanda kutip finansial, tapi kaya ilmu. Tapi ora gelem, pingine belok sini wae. Ini yang kadang orang yang sudah dibuatkan jalur sama Allah Ta'ala nggak mau itu akan kayak hidupnya nggak biasanya keluar dari track lah biasanya gitu. Ini yang kemudian di puasa-puasa tertentu itu untuk membalanskan lagi kayak rel sport itu biar balik ke relnya gitu. Oh, tapi hal-hal seperti itu bisa terjadi sama manusia ya Kang Muji. Misal ya keluar track itu dia buat manusia sendiri. Yang buat ya manusia sendiri. Dan lah tapi gini, enaknya manusia itu kelalen gitu loh gini. Kan al insanu maluhata wanisian ini kalau di orang Jawa itu bejone wong lali luwih bejo wong kang elen lan waspada. Jadi wong lali itu juga bejone ya mbuh gitu. Nah, cuma kan mbuhnya ini akan kelihatan ketika kita dihadapkan satu masalah yang butuh kita eling, Mbak. Misalkan ilmu logika kita kan pasti masuk ketika cita-cita kita sudah mau diwujudkan ya, dihitung matematis. Saya ingin sarjana, saya harus sehari kerja mengeluarkan uang segini-segini, berapa skripsi, Chris. Di tengah jalan ada masalah A, B, C, baru itu. Ya Allah, aku salah opo, aku sekerja wes, sholat wes ini gitu. Padahal mungkin insya Allah nggak mungkin lagi. Insya Allah Allah Ta'ala itu menyiapkan hal yang lain. Nah, hal yang lain bagaimana kita tahu? Yaitu kita biasakan puasa. Karena puasa ini menjadi aneh bagi orang awam, maka orang awam senangnya mencari jalan pintas. Jalan pintas itu gini, ada yang baik ada yang buruk. Yang baik ngongkon wong, aku tolong diposokke gitu. Itu ya mending baik tapi sebenarnya kurang baik. Karena hakikat puasa kan kitanya juga biar merasakan sih Mbak, merasakan oh nek ngelih gini. Ya, dari rasa lapar inilah kemudian timbul empati dan juga kalau di dalam bahasa Jawa itu agar rasa ning kalbu itu hidup gitu loh, bercahaya. Kalau bahasa Al-Qur'annya nurun ala nurnya ini metu blek gitu, jadi dia bercahaya. Nur ini setiap manusia dianugerahi oleh Allah ketika dia lahir. Makanya wa nafahtu fihi min ruhi, dia diberi setitik dari rohnya Allah, nurnya Allah ini. Akan menjadi hilang karena ini takdirnya manusia ngelakoni dosa lah ya. Dosa itu misalkan ngegunjing orang, kemudian
apapun lah yang kita laksanakan di hadapan Allah itu sudah dalam ilmu syariat dosa. Terhitung dosa. Itu akan menghilangkan kepekaan kita, nur kita itu. Nah, disinilah sebenarnya gunanya puasa itu untuk itu. Membersihkan gitu. diri. Gitu. Oke, baiklah, ternyata manfaat puasa selain bisa dilihat dari sisi kesehatan, ini lebih kepada soul ya, jiwa Iya, kita. spiritnya spiritual. Jadi gini Mbak, kalau saya insya Allah orang yang berpuasa niatnya bukan untuk kesehatan, kesehatannya ngikut sendiri gitu loh. Insya Allah ngikut sendiri, karena orang puasa, apalagi orang puasa Jawa ya pasti aneh-anehnya gini. Nanti habis ini kita bahas yang laku-laku selain puasa 40 hari. Misalkan poso ngerawat itu hanya makan sayuran. Itu nanti dibagi menjadi 2. Ada ngerawat polo kesimpar, polo kependem. Polo kesimpar itu berarti yang di luar tanah. Jadi kayak sayuran, daun-daunan. Kalau kependem yang ditanam, yang ada di bawah bumi, misalkan pohung, telo itu ya, ubi jalar yang di pohonnya di dalam tanah. Itu juga sebenarnya ada filosofinya. Misalkan yang pol kependem itu ketika kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah, itu nggak usah kalau orang wetan ngomong dipamerke, ya udah itu punya kita gitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di poso laku dan hal yang menutupinya ya Kang Muji. Aduh, kalau ngobrol sama Kang Muji ini maunya 2 jam gitu ya. Baiklah Sobat BSW, saya yakin di rumah Anda menyimak. Kalau punya pertanyaan silakan bisa langsung saja di 08156900 597. BSP Bintang 9 Pekalongan. Jalani Ramadan, tetap di rumah, perbanyak ibadah. Baiklah, masih bersama kamu Lestari dan kita sampai di poso laku. Nah, poso laku ini apa nih Kang Muji? Ini jadi poso laku tadi itu kita bahas sekilas, nanti misalkan campur nggak apa-apa ya, misalkan nanti nyambung gitu lagi. Poso laku itu ada beberapa laku yang sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing di Jawa atau Nusantara lah. Insya Allah di luar Jawa juga ada, makanya saya pakai term Nusantara. Itu yang umum atau standar masyhur itu ngebleng sama ngelowong yang tadi itu Mbak, ngebleng sama ngelowong. Kemudian pati geni, kemudian ada laku melek atau topo melek, kemudian ada bisu, kemudian ada laku wudo. Nah, ini yang rada ekstrim ini. Kemudian laku mutih milang kepel. Ya, ini saya jelaskan satu-satu. Laku mutih milang kepel ini biasanya 7 hari. 7 hari dia membuat nasi golong atau nasi kepal itu sejumlah 7. Sehari, hari pertama itu makan 7 kepal. Kemudian hari selanjutnya dikurangi 1 kepal. Nasi putih aja nih Kang. Iya, nasi putih aja dan minumnya air putih. Jadi ini nasi ini lebih berat dari poso mutih. Kalau poso mutih masih sakarepe, mangane maksudnya porsi besar boleh. Yang penting air putih sama nasi gitu. Tapi ketika milang kepel dia hanya segenggam segenggam itu. Hari pertama dia bisa 7 itu, tapi ketika hari bergulir berkurang sesuai takarannya itu, kurangi 1, kurangi 2, kurangi 3 itu. Itu yang milang kepel. Kemudian poso ngebleng sama ngelowong tadi. Ngebleng sama ngelowong itu bedanya, kalau ngebleng dia sehari semalam full, tidak minum, tidak makan, kemudian tidak tidur juga. Ini tidak boleh keluar. Jadi memang dia di kamar atau disentong kalau bahasa orang Jawa. Dan ini diniatkan untuk hal-hal yang paling khusus atau tertentu. Bedanya dengan ngelowong, kalau ngelowong dia masih boleh keluar, melek sedina sewengi, nggak makan nggak minum, tapi boleh keluar. Kemudian ada pati geni, pati geni juga sama. Bahkan kalau pati geni sama ngebleng itu mau pipis mau sembahyang di situ, jadi dibuatkan kamar khusus, ada kamar mandi di dalam gitu. Dan kalau pati geni bedanya dia nggak boleh lihat cahaya. Jadi kalau lihat cahaya batal dia. Jadi masuk kamar atau masuk gua. Kalau ini karena dulu di gua cara penyampai awal mendapatkan ilham di gua, maka dia masuk membuat satu kamar yang sekiranya dikreat seperti gua, nggak ada cahayanya. Kalau kena cahaya batal gitu. Lampu pun termasuk cahaya? Iya, lampu masuk itu.
Kemudian untuk ngebleng sama ngelowong ini dalam beberapa Pak Yai tertentu yang ingin agar tidak, kan kalau di Islam itu nggak boleh yang namanya puasa wisol. Wisol itu disambung kayak nanti maghrib itu diteruskan ya, kayak puasa ngebleng ini. Itu nanti biasanya pas adzan maghrib minum saja air putih segelas kemudian dilanjutkan. Itu. Kalau kemudian poso melek sama. Bedanya kalau poso melek dia melek saja tapi boleh makan, boleh minum dan bebas. Itu poso melek. Yang penting niatnya meleknya saja diniati. Kemudian poso bisu. Lah ini yang lebih sulit. Poso bisu ya dia memang bisu atau tidak berbicara dengan seseorang, walaupun untuk apa namanya misalkan minta maem hajat ke belakang itu tetap tidak. Lah biasanya poso bisu ini digunakan orang dahulu untuk mosoni rumah. Jadi rumah agar selamat, kemudian jarang kena, nggak jarang lah, pinginnya nggak satroni perampok atau maling. Bahkan sampai ada yang mengatakan nggak disatroni nyamuk, nggak diparani nyamuk, itu bisu. Itu puasanya bisu. Puasanya bisu. Kemudian laku wudo atau topo wudo ini ada dua versi. Yang satu versi memaknai wudo itu meninggalkan status sosial. Jadi ketika Anda ingin topo wudo ini menghilangkan status kita, jadi pergi ke daerah mana yang orang itu nggak tahu sama sekali siapa kita gitu. Jadi dia nyampur dengan masyarakat, melakukan aktivitas biasa dan melakukan doa-doa tertentu tapi tidak menonjolkan siapa dia itu. Lah biasanya laku ini adalah untuk orang-orang tertentu yang punya status sosial lebih high gitu, lebih tinggi daripada ya dahulunya dan punya kesalahan tertentu. Laku wudo ini dulu yang menjadi ramai atau mulai masyhur itu pada serat Ratu Kalinyamat atau serat Jeporo. Itu Ratu Kalinyamat ketika suaminya Pangeran Hadirin atau Sunan Hadirin dibunuh oleh kelompoknya Arya Jipang atau ini Arya Penangsang. Ini kemudian menuntut balas dengan bertapa itu, meminta kepada Allah Ta'ala, saya tidak akan jengkar atau lepas dari puasa ini sebelum Arya Penangsang mati gitu. Dari situ kemudian disingkat cerita diparani sama Joko Tingkir, kan masih adiknya itu, adik Misan. Bagaimana Mbak Yu itu? Saya mau jengkar dari puasa ini tapi harus Arya Jipang atau Arya Penangsang itu wafat gitu, matilah gitu bahasanya. Kemudian ketika wafat kan itu diserat air darahnya itu buat samponan gitu ya, buat keramas itu. Terlepas dari boleh tidaknya kok sampai darah buat keramas atau apa, ini nanti kita lihat dari kajian sejarah yang lain lagi itu loh. Jangan dimasukkan ke sini dulu. Kita lihat ini dalam bentuk laku spiritualnya dulu gitu. Laku spiritual ini topo wudo itu dikandung maksud atau filsafat bahwa ketika manusia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu itu lahir nggak punya apa-apa, ketika mau kembali, maksudnya bukan kembali mati, kembali meminta lagi ya dia harus kosong. Cara bahasanya kiai saya, kayak Gusti Allah, saya nggak punya apa-apa, masa ora dikei gitu loh. Ini saya itu sampai nggak kelambenan itu orang tagel temen ora diparingin jenengan gitu. Guyonan santri ya, guyonan santri sama kiainya gitu. Kok tegel temen sampean gitu. Itu penghayatan di dalam puasa seperti itu. Kemudian ada laku ngidang. Laku ngidang itu kayak laku ngewan. Jadi terkenalnya laku ngidang, tapi yang nggak harus kayak kijang gitu. Jadi dia di alas ikut sama hewan apapun itu. Ini yang ada atau melakoni yang terkenal itu adalah Syekh Maloyo atau Sunan Kalijaga. Jadi ketika Sunan Kalijaga sebelum mendapat gelar Sunan Kalijaga, dia mencari hakikat diri, bertemulah dia dengan Sunan Bonang untuk melaksanakan itu, menjadi murid. Kalau kau ingin ku anggap muridku, kamu harus topo ngidang gitu, bahasa Indonesianya seperti itu. Lah ketika nopo ngidang,
sudah berapa tahun Sunan Bonang dikisahkan lupa. Wah, aku ki andalalah ketika ada yang mengatakan ketika sholat malam, ada yang mengatakan ketika beliau berjalan-jalan ke hutan. Kayaknya saya punya murid ini yang belum saya parani gitu ya. Kemudian diparani ternyata sudah mirip hewan beneran. Jadi ketika rombongannya ke sana, rombongannya ke sana, ke sana. Lah, untuk menyadarkan ini maka Sunan Bonang itu membuat nasi kepal yang tadi kemudian menjadi poso milang kepel itu. Dibacakan doa, kemudian dibalang atau dipukullah itu dilempar si Sunan Kalijaga itu, Syekh Raden Said. Sadar, baru dia kemudian mendapat wejangan lagi atau naik tingkat ke puasa selanjutnya seperti itu. Oke, Kang Muji, tapi saya ada pertanyaan nih soal puasa-puasa tadi gitu. Ada nggak sih waktunya gitu atau jangka waktu? Misal kamu menjalani ini selama sekian. Oh, begitu. Ada, biasanya ada kayak gini, misalkan kalau puasa neptu patang puluh atau dino patang puluh itu ya sesuai hitungan tadi ya. Nah, kalau puasa ini itu sesuai gurunya. Ya, maksudnya saya bilang gurunya itu ketika saya dulu pernah lakon seperti ini beberapa lah, ketemu sama teman yang lain itu beda, Mbak. Jadi saya pernah cuma 1 tahun, teman saya itu malah 5 tahun masih utuh, makan kerowot gitu. Ketika saya cerita seperti ini kan gak enak ketika ini nanti dikiranya Pak Yainya pilih kasih. Kalau menurut saya Husnul dan saya itu bukan masalah pilih kasih. Jadi Pak Yai itu ketika melihat santri, insya Allah tahu, oh kamu kotorannya akeh ini, kamu harus puasa kan untuk menghilangkan kotoran itu ya, membersihkan hati. Yang satu, oh ini mending bersih ini, udah. Itu yang secara husnudzon bagus. Kalau husnudzon kedua yang buat guyonan, kamu nek takon poso suwi-suwi nanti rak kuat gitu loh. Puasa gini aja. Eman ya, lebih kasih sayang gitu. Kasih sayang gitu. Jadi kembali lagi ya Kang Muji, ingat nih buat sobat BSP di rumah, kalau mau menjalani itu harus ada guru, ada ini harus ditekankan, itu harus ada gurunya karena di dalam Hasanah Jawa ini kan warisannya para wali. Jadi ditekankan bahwa sesuatu ilmu bisa sampai itu ada ada wasilah, ada guru lah, ada sanatnya. Kenapa? Kalau enggak ini akan berbahaya ketika ilmu ini kemudian kayak dibuat satu lembaga gitu loh, disekolahkan kan dia harus melangkan, nanti ada yang tanya ini dari siapa dasarnya ya. Mana nah, itu sama seperti yang tadi kita bahas ya soal kalau memberi informasi harus jelas sebenarnya. Itu salah satunya seperti itu. Oke, baik Kang Muji, nanti kita lanjutkan lagi ke segmen terakhir ya. Cepet sekali. Enggak terasa. Ayo baiklah, masih di kajian Ramadan sore. BSP 103,8 FM Radio BSP Bintang 9 Pekalongan, jalani Ramadan tetap di rumah, perbanyak ibadah. Kang Muji, udah mau jam aja nih, cepet banget. Belum dibahas semua padahal. Ya udah nggak apa-apa di Kang Muji, monggo untuk closing nih sebelum pamit. Terima kasih, ini sekalian closing. Saya simpulkan satu-satu secara garis besar. Puasa neptu dino patang puluh ini adalah satu ikhtiar dari para wali terdahulu, satu ikhtiar untuk menggabungkan atau nguri-nguri infrastruktur yang sudah ada, kemudian diuri-uri, dimasuki nilai Islam atau tasawuf, kemudian agar tetap relevan dengan kehidupan sekarang dan masa depan gitu. Di dalam puasa ini secara umum adalah niatan agar kawulo atau hamba ini dekat kepada Gustinya, kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kemudian dilihat dalam sudut pandang yang lain, yang kemudian itu enggak ada di hadis atau apa. Tapi insya Allah ketika itu dilihat dalam konteks kacamata tasawuf atau pendekatan diri kepada Allah, ini akan ketemu, channelnya akan ketemu. Kemudian puasa-puasa tadi tidak ada niatan lain, adalah untuk ketika kalau dalam term bahasa Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Jadi untuk maslahat di dunia dan maslahat di akhirat itu. Yang terakhir adalah untuk mengetahui hakikat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dalam bahasa Jawa adalah untuk tahu sangkaning paraning dumadi. Jadi
tahu hakikat kita lahir, tahu hakikat kita pulang. Siapa sih yang ngasih? Ya Allah Ta'ala. Tapi kan dalam perjalanannya kita akan disibukkan oleh debu-debu tadi, yang debu-debu dosa kita. Dari sinilah sangkan paraning dumadi dan hamemayu hayuning bawono ini kemudian bertemu. Dua ini ketika nanti bertemu dalam puasa akan melahirkan ini apa? Mangising budi apa sih? Saya lupa ini. Mangising budi itu gini, menajamkan budi amal liyah kita gitu. Nanti namanya mangising budi apa? Belakangnya ada, saya lupa. Mangising budi. Jadi ketika hamemayu ini terpenuhi, mangising budi kita ini semakin peka. Jadi amal-amal soleh kita itu sudah enggak karena kita bukan menduakan atau menghilangkan orang yang ingin beramal untuk meraih surga, bukan. Tapi dalam kasanah Jawa, surga itu bukan hal yang lebih utama, tapi yang lebih utama adalah Allah Ta'ala gitu loh. Jadi aku Gusti Allah ya bali harus kepada Allah Ta'ala. Inilah kemudian kalau dikaitkan dengan yang pertama, untuk tahu bahwa martabat 7 atau puasa dino itu akan bertalian dengan ini gitu. Jadi semoga itu bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di awal atau di akhir guyonannya ada yang melukai seseorang. Tidak ada niatan seperti itu, dan insya Allah kita jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah kajian Ramadan sore bersama Kang Muji Lestari. Baik, semoga apa yang beliau sampaikan pasti bermanfaat untuk kita semua sobat BSP. Dan patut diingat ya, untuk menjalani semua tadi itu kita butuh Kiai, butuh yang jelas supaya Anda tidak salah ya menafsirkannya. Baiklah, setelah ini Vina masih akan temani di Ngabur Nation untuk Anda semua, dan inilah sudah cukup kajian Ramadan sore kali ini. Vina Mariana pamit dari kajian Ramadan sore. Baru saja Anda dengarkan kajian Ramadan, dan nantikan kajian Ramadan edisi berikutnya selama bulan Ramadan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ingkang langkung banter langkung khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma